Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur telah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu 2024 pada hari Senin kemarin. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, politikus senior Partai PDI Perjuangan Arteria Dahlan yang maju sebagai calon legislatif mewakili Dapil Jawa Timur 6, sudah dipastikan tak lolos dan kehilangan kursi empuknya di Senayan. Caleg petahana Partai PDIP yang kerap menuai kontroversi saat rapat ini, gagal mempertahankan kursinya di Senayan setelah dirinya kalah suara dari rekannya sesama caleg partai berlambang banteng tersebut. Arteria Dahlan diketahui hanya memperoleh 60 ribuan suara dan berada di posisi ketiga, tertinggal jauh dari dua rekannya yang memperoleh suara masing-masing di atas 100 ribuan. Sedangkan pada pemilu kali ini di Dapil Jawa Timur 6 Partai PDIP hanya kebagian jatah 2 kursi parlemen. Dan secara keseluruhan, Arteria Dahlan yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI ini menempati posisi ke-13 dari 9 kursi yang diperebutkan dalam Dapil Jawa Timur 6. Selamat tinggal Bang Arteria. Silakan Abang mencoba lagi pada pemilu berikutnya. Semoga keberuntungan memihak kepada Bang Arteria pada pemilu 2029 nanti. Selain Arteria Dahlan, sejumlah politisi senior dan publik figur dari kalangan selebriti tanah air yang menjadi caleg DPR RI dari Partai PDIP juga bertumbangan pada pemilu 2024 ini. Siapa saja mereka? Berikut ini Mimin telah merangkumnya. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Politisi senior yang juga dikenal publik sebagai seorang advokat sekaligus pemain sinetron Ruhut Sitompul juga dipastikan menjadi caleg gagal dari Partai PDI Perjuangan pada pemilu tahun ini. Berharap akan kembali menjadi anggota legislatif, pesohor yang kerap dipanggil Bang Poltak ini, maju mencalonkan diri memperebutkan kursi empuk DPR RI di Senayan mewakili Dapil Sumatera Utara I. Namun sayang, di pemilu 2024 ini, Dewi Fortuna sepertinya tidak memihak kepada Bang Poltak. Terbukti dirinya dipastikan gagal lolos ke Senayan. Berdasarkan hasil penghitungan suara dari KPU, Ruhut Sitompul memperoleh suara yang sangat kecil. Ia hanya mampu mengumpulkan 2.000-an suara dari hampir 6.000 TPS, tertinggal jauh dari raihan suara caleg lainnya. Berikutnya lagi nama pesohor caleg Partai PDIP yang gagal lolos ke Senayan ada nama Ferdinand Hutahayan. Politisi senior yang juga seorang pegiat media sosial Ferdinand Hutahayan maju menjadi calon anggota legislatif mewakili Dapil DKI Jakarta III pada pemilu 2024 menggantikan politisi senior Effendi Simbolon yang mengundurkan diri dari PDIP. Namun berdasarkan rapat pleno hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota di Dapil DKI III yang telah rampung pada hari Rabu minggu lalu, nama Ferdinand Hutahayan tidak ada dalam daftar 8 caleg yang lolos ke Senayan mewakili dapil tersebut. Mantan pentolan Partai Demokrat ini sudah dipastikan gagal pada pemilu 2024. Dan yang keempat dan kelima, politisi senior PDIP yang gagal lolos ke Senayan pada pemilu 2024 ini adalah Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga. Kedua pentolan Partai PDIP ini sama-sama maju menjadi anggota legislatif mewakili Dapil Jakarta II, memperebutkan 7 jatah kursi di dapil tersebut. Namun keduanya hampir dipastikan gagal di pemilu 2024 karena minim dalam perolehan suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari KPU, Partai PDIP kemungkinan hanya akan memperoleh 1 kursi di Dapil DKI Jakarta II. Sedangkan caleg Partai PDIP yang meraih suara tertinggi di dapil tersebut adalah Once Mekel. Maka dari itu, Masinton Pasaribu yang merupakan anggota Komisi 11, dan Eriko Sotarduga yang telah 15 tahun menjadi anggota DPR RI ini, hampir dipastikan gagal kembali duduk di Senayan. Keduanya kalah bersaing dengan Once Mekel yang diprediksi lolos ke DPR RI, mengisi 1 jatah kursi PDIP di dapil tersebut. Dan berikutnya nama Trimedia Panjaitan, juga menjadi pesohor PDIP yang jadi caleg gagal di pemilu 2024.
Telah merasakan nikmatnya menjadi anggota DPR selama 4 periode, politisi senior Partai PDIP Trimedia Panjaitan kembali maju mencalonkan diri menjadi anggota legislatif mewakili Dapil Sumatera Utara II. Namun sayang, seperti 5 caleg Partai PDIP sebelumnya, sepertinya Dewi Fortuna kurang memihak pada Trimedia Panjaitan, dirinya juga harus rela tersingkir dari kursi parlemen pada pemilu kali ini, setelah kalah dalam perolehan suara dari caleg PDIP lainnya. Di Dapil Sumatera Utara II, ada 10 kursi yang diperebutkan partai, dan partai PDIP berkemungkinan kebagian 2 kursi, sedangkan perolehan suara Trimedia Panjaitan berada di posisi ketiga, kalah suara dengan 2 caleg PDIP lainnya, makanya ia tersingkir dari Senayan. Selanjutnya lagi yang ketujuh caleg DPR RI Partai PDIP yang gagal di 2024 adalah Kapitra Ampera. Bermimpi untuk merasakan empuknya kursi parlemen, politikus PDIP Kapitra Ampera maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Dapil Riau II. Namun sepertinya Kapitra Ampera harus kembali mengubur mimpinya untuk menjadi wakil rakyat, karena berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari KPU, namanya tidak masuk dalam daftar 6 caleg yang lolos ke Senayan mewakili Dapil Riau II. Kegagalan Kapitra Ampera di Pileg 2024 ini kian menambah panjang daftar kegagalannya di dunia politik. Seperti diketahui, Kapitra Ampera juga gagal sebagai caleg di pemilu 2019. Dan yang ke-8, politisi PDIP yang gagal di pemilu 2024 adalah Jarod. Merupakan caleg petahana, saat ini Jarod Saiful Hidayat atau Jarod menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR RI. Merasa nyaman duduk di kursi parlemen, pada pemilu kali ini Jarod kembali maju bertarung untuk memperebutkan kursi DPR RI mewakili Dapil Sumatera Utara III. Namun sayang, entah karena kurang beruntung, atau memang masyarakat sudah bosan dengannya, suara Jarod jauh dari harapan pada pemilu kali ini. Raihan suaranya hanya berada di posisi keempat dalam urutan perolehan suara caleg PDIP di dapil tersebut, dan Jarod pun hampir dipastikan tumbang dari kursi parlemen karena partai PDIP diproyeksi hanya kebagian 2 kursi, dari 10 jatah kursi di Dapil Sumatera Utara III. Dan di urutan 9, nama pesohor caleg PDIP yang tumbang di pemilu 2024 adalah Krisdayanti. Kembali mengadu untung untuk mempertahankan kursi empuknya di Senayan, namun caleg partai PDIP yang kerap dipanggil KD ini, harus menelan pil pahit di pemilu 2024. Krisdayanti harus mengubur mimpinya untuk kembali berkantor di Senayan setelah dirinya kalah jumlah perolehan suara dari 2 caleg partai PDIP lainnya di daerah pemilihannya di Dapil Jawa Timur 5, sedangkan dari jatah 8 kursi di Dapil ini, partai PDIP kebagian 2 jatah kursi. Dan Krisdayanti pun sudah dipastikan tersingkir dari kursi parlemen. Seterusnya lagi yang ke-10, caleg PDIP yang kalah pada pemilu 2024 adalah Junimat Girsang. Politisi senior Junimat Girsang merupakan caleg petahana partai PDIP. Saat ini Junimat menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI kembali maju bertarung memperebutkan kursi parlemen di Dapil Sumatera Utara III. Junimat juga harus menelan pil pahit setelah gagal mempertahankan kursinya di Senayan. Junimat Girsang gagal lolos ke parlemen setelah hanya mampu bertengger di posisi ketiga dari 2 jatah kursi untuk partai PDIP di dapilnya. Dan yang ke-11, caleg tersohor PDIP yang gagal 2024 adalah Anang Hermansyah. Penyanyi Anang Hermansyah bertarung memperebutkan kursi parlemen di Dapil Jawa Barat 5. Suami Ashanti tersebut gagal melenggang ke Senayan setelah kalah perolehan suara dari caleg petahana sesama partai PDIP Adian Napitupulu. Anang Hermansyah gagal lantaran partai PDIP diprediksi hanya memperoleh 1 kursi di dapil tersebut. Dan politisi populer caleg PDIP yakni Ripka Ciptaning juga tumbang di pemilu 2024. Maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Senayan mewakili Dapil Jawa Barat 4. Ripka Ciptaning sudah dipastikan gagal setelah rekapitulasi penghitungan suara di dapil tersebut selesai dilaksanakan. Dari 6 nama caleg yang lolos ke Senayan mewakili dapil tersebut, tidak terdapat nama Ripka Ciptaning, karena memang partai PDIP tidak mendapatkan jatah kursi karena kalah suara di dapil tersebut.
Berikutnya yang ke-13, caleg populer PDIP yang tumbang adalah Johan Budi. Kembali maju memperebutkan kursi DPR di Senayan mewakili Dapil Jawa Timur 7. Caleg petahana Johan Budi hampir dipastikan lengser dari kursi empuknya di Senayan setelah kalah bersaing dalam memperebutkan suara di dapil tersebut. Johan Budi berada di posisi ketiga dalam urutan perolehan suara caleg PDIP di sana, sedangkan partai PDIP diproyeksi hanya mendapat jatah 2 kursi. Lalu yang ke-14, nama besar caleg PDIP yang gagal lolos adalah Laki Perdana. Maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI mewakili Dapil Jawa Timur 3. Laki Perdana hampir dipastikan gagal setelah raihan suaranya ketinggalan jauh dari rekannya sesama caleg partai PDIP di dapil tersebut. Selanjutnya yang ke-15, caleg PDIP dari kalangan publik figur yang gagal adalah Marcel Siahaan. Penyanyi pelantun lagu Peri Cintaku ini maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI mewakili Dapil Jawa Barat 1. Namun Marcel dipastikan gagal lolos ke Senayan setelah mendapatkan sedikit perolehan suara, dirinya hanya mampu mengumpulkan 4.000-an suara di hampir 5.000 TPS. Dan di urutan ke-16, caleg PDIP dari kalangan pesohor yang gagal lolos ke Senayan adalah Tamara Geraldine. Tamara yang maju menjadi caleg di Dapil Sumatera Utara 2 hanya mendapatkan 2.000-an suara dari 6.000 TPS di dapil tersebut. Tamara pun sudah dipastikan gagal pada pemilu kali ini. Dan selanjutnya yang ke-17 ada nama Ronal Surapraja. Aktor sekaligus komedian ini dipastikan gagal lolos karena kalah bersaing dengan caleg lainnya. Ronal Surapraja hanya meraih 6.000-an suara di daerah pemilihannya di Dapil Jawa Barat 11. Dan yang terakhir di urutan ke-18, nama pesohor caleg PDIP yang gagal di pemilu 2024 adalah Ali Syakib. Maju mencalonkan diri dari Dapil Jawa Barat 11, Ali Syakib hampir dipastikan gagal lolos ke Senayan, lantaran kalah saing dalam perolehan suara dengan Doni Mulyadi rekannya sesama caleg PDIP. Ali Syakib memperoleh 20.000-an suara, dan rekannya tersebut meraih lebih dari 60.000 suara. Sedangkan di dapil tersebut partai PDIP berkemungkinan hanya mendapatkan 1 kursi parlemen. Nah itulah 18 nama politisi senior dan publik figur tanah air caleg partai PDIP yang gagal pada pemilu 2024. Menurut sobat sendiri, apakah penyebab gagalnya para tokoh populer ini? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.